para pendengar radio dimanapun kita nampaknya telah terhubung dengan Ustadz Samsi Ali dari Amerika Serikat. Kita akan bincang-bincang bersama Ustadz Samsi Ali di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz Samsi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu lagi kita nih. Pendengar selalu bertanya, kemana Ustadz Samsi Ali ini? Dan alhamdulillah di akhir tahun ini kita bincang sedikit dengan Ustadz Samsi dan bagaimana Ustadz Samsi dalam hal melihat Indonesia dan juga Islamofobia yang nampaknya telah digaungkan dari parlemen Amerika sana. Lain ceritanya kalau di sini. Apa yang terjadi dengan Ilham Umar, pejuang yang tangguh ini dapat merubah pola pikir orang-orang Amerika di sana? Apakah benar Ustaz? Dan pandangan Ustaz Samsi perkembangan di dalam negeri ini. Silakan Ustaz. Iya, jadi itu salah satu usaha yang dilakukan oleh Ilhan Umar, didukung oleh beberapa politisi dari Demokrat. Ya. Tapi itu masih dalam proses awal. Jadi biasanya proses pembuatan konstitusi atau undang-undang itu dimulai oleh rancangan undang-undang yang dibuat oleh Kongres, kemudian di voting oleh komite yang berkaitan, lalu kemudian dikirimkan ke Senat. Senat kemudian akan mendiskusikan, mendebatkan, merumuskan kembali. Dan setelah itu akan kembali ke Kongres lagi untuk di voting secara menyeluruh dalam sidang terbuka ya. Nah setelah disetujui oleh Kongres baru kemudian dikirim ke meja Presiden untuk ditandatangani menjadi undang-undang. Nah jadi rancangan undang-undang tentang Islamofobia ini itu masih dalam proses awal. Walaupun itu tentu kita bersyukur bahwa minimal sudah lolos dari komite yang menangani khusus itu. Saya kira kalau masih di Kongres ya bagus-bagus saja. Tapi saya kira kalau ke Senat ini masih akan agak berat karena juga di kalangan Demokrat sendiri ada beberapa yang mungkin bisa keberatan seperti ketua Senat sekarang ini kebetulan orang New York dan Yahudi yang saya tidak terlalu yakin bahwa akan mendukung itu. Jadi namanya Chuck Schumer. Jadi ya tapi kita sebagai Muslim di Amerika ya bersyukur dan tentunya mengapresiasi usaha Ilhan Omar tersebut sebagai satu keberhasilan. Artinya itu sebuah sejarah bahwa minimal pada komite yang merumuskan itu sudah lolos ya. Karena tentunya pada komite itu ada juga anggotanya dari Republikan. Tapi kembali kepada Indonesia sendiri, saya kira ya ada sesuatu yang paradoks ya. Di satu sisi Islam dalam hal-hal misalnya keuangan, produksi-produksi yang dianggap bisa mendukung program-program pemerintah itu semuanya cukup didukung saya lihat, dan saya kira itu menggembirakan. Perbankan, kemudian wakaf dan lain sebagainya. Bahkan ada dewan keuangan syariah khusus dan lain sebagainya. Ya, tapi mungkin yang perlu diperhatikan adalah bagaimana nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bangsa dan negara, termasuk penegakan hukum. Karena Islam itu kan bukan sekedar halal haram, tapi bagaimana memperlakukan orang, termasuk memperlakukan rakyat sendiri. Penegakan hukum itu adalah bagian dari syariah. Jadi kalau misalnya pemerintah ingin melaksanakan syariah, maka laksanakan syariah dalam penegakan hukum, laksanakan syariah dalam menjaga pembukuan sehingga tidak bocor dana misalnya. Laksanakan syariah dalam segala hal. Ini kita akan lihat bagaimana keseriusan pemerintah di dalam melaksanakan ajaran agama itu. Tapi yang terpenting saya melihat bahwa kita di tahun 2021 ini, saya kira ada hal-hal yang betul-betul ketidakadilan saya kira yang nampak di hadapan mata kita. Ketidakadilan itu misalnya kita ambil sebagai contoh saja, mungkin contoh kecil tapi ini nyata. Bagaimana orang-orang yang berkumpul ketika di zaman Covid ini, ada yang dikriminalkan, ada yang didukung. Nah ini kan sesuatu yang
seolah-olah ketidakadilan itu dipertontonkan. Dan ini jangan sampai kemudian melahirkan perasaan bahwa keadilan itu sudah tidak ada. Kalau keadilan dianggap sudah tidak ada, maka akan terjadi kekecewaan gitu. Dan jangan heran kalau ada yang marah, jangan heran kalau ada yang bahkan mungkin boleh jadi mengekspresikan kemarahan itu dengan cara-cara yang tidak konstitusional. Tapi ini jangan kemudian sepenuhnya disalahkan kepada yang marah itu. Seharusnya juga kita lihat kepada kenapa ada segelintir atau sebagian orang marah misalnya. Karena hilangnya sense of justice tersebut. Ya memang ini fenomena yang paradoks yang terjadi di Indonesia. Ya, mudah-mudahan Allah menciptakan sebuah suasana yang lebih baik di tahun depan. Nah, Ustadz Samsi, ada tulisan Ustadz yang baru dikirim baru-baru lalu. Ini kan masih bersuasana 25 Desember. Dan apakah ini dijadikan sebuah momen dakwah ketika Natal digaungkan di berbagai dunia, dan bagaimana Ustadz Samsi menghadapi para umat Kristen dan sebagian juga dari mereka agnostik atau bagaimana? Nah, bagaimana Ustadz Samsi melihat peristiwa Isa Al-Masih ini atau Yesus mereka sebut alaihissalam? Silakan Ustadz. Iya, kami di Amerika itu selalu menggunakan setiap momentum yang ada untuk kepentingan dakwah ya. Karena bagi kami dakwah itu adalah darah daging yang harus kita kena jaga dan terus kembangkan setiap saat. Maka di musim orang Kristen merayakan Natal ini, kami melihat bahwa itu peluang untuk menjelaskan posisi kita tentang Isa alaihissalatu wassalam. Bahwa ada yang menyangka kita ini tidak mengimani Isa, kita ini tidak cinta kepada Isa. Saya kira itu sesuatu yang perlu kita klarifikasi, bahwa dalam agama kita Isa itu memiliki posisi yang sangat penting sekali, bahkan menjadi bagian integral ya daripada keimanan kita. Kita tidak beriman kalau tidak mengimani Isa alaihissalatu wassalam. Kita tidak dianggap loyal kalau kita tidak loyal juga kepada Isa alaihissalatu wassalam gitu. Nah, Isa ini menjadi bagian daripada kenabian ya, la nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak membeda-bedakan para nabi dan rasul itu, dalam arti bahwa semuanya datang dari Tuhan yang sama, membawa misi yang sama, untuk tujuan yang sama. Dan oleh karenanya mereka adalah satu kesatuan. Mengingkari satu dari nabi itu mengingkari semua nabi, dan mengecilkan satu nabi mengecilkan semua nabi. Menyakitin satu nabi itu menyakitin semua nabi. Dan oleh karena itu saya kira konsep ini pun bentuk toleransi yang sangat tinggi. Jadi kita memberikan ruang yang sama kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita umat Kristiani untuk meyakini apa yang mereka yakini, merayakan keyakinan mereka, silakan saja. Tapi toleransi itu tidak harus diartikan sebagai mengakui, apalagi ikut melaksanakan. Perdebatan tentang apakah boleh tidaknya mengucapkan selamat Natal itu tidak banyak terjadi di Amerika, karena di Amerika Serikat toleransi tidak sekedar diukur dengan Merry Christmas, mengucapkan Christmas, bukan. Toleransi itu lebih substantif dari itu, lebih dalam dari itu. Bagaimana kita bisa bekerja sama dan di tengah perbedaan-perbedaan yang bahkan prinsipil sekalipun. Dan saya kira apa yang terjadi di Indonesia itu selalu ribut ketika di musim Natal itu adalah upaya-upaya untuk menampilkan bahwa orang Islam itu tidak toleran. Bahkan lebih dari itu upaya-upaya untuk memecah belah umat sebenarnya. Karena ada umat yang terbawa arus ikut mengucapkan, ada umat yang kemudian sadar bahwa mengucapkan ini boleh jadi dianggap sebagai sebuah pelanggaran gitu. Nah, artinya umat sendiri yang berpecah bahkan bertengkar gitu, sementara yang lain bertepuk tangan gitu. Jadi saya kira kita umat Islam ini harus sadar bahwa toleransi, moderasi dan konsep-konsep yang bagus itu adalah bagian yang sangat esensi dalam ajaran agama kita, tapi tidak boleh ditafsirkan dengan cara-cara yang seperti itu, karena itu pendangkalan. Ya, ada teman-teman di luar sana di Indonesia itu seringkali melemparkan isu-isu sebagai bentuk pendangkalan ya. Dari konsep-konsep yang sangat penting tersebut. Selain pendangkalannya juga penyesatan sebenarnya. Dan oleh karenanya saya kira masanya umat kita itu betul-betul sadar bahwa
Ya sudahlah, kalau kita hidup secara normal ya, biarkan saudara-saudara Kristiani ke gereja, silahkan Ya, mereka biasa aja, biasa bergembira ria, ya. Dan mereka juga sebenarnya kan tidak mengharapkan kita ikut ke mereka mengucapkan, mereka juga nggak ada permintaan kok. Nah, kenapa harus diperdebatkan? Kita pun kalau Idul Fitri kan tidak mengharapkan mereka harus mengucapkan selamat Idul Fitri. Dan kalau mereka tidak mengucapkan itu pun kita tidak merasa kurang dan merasa tersinggung, enggak. Ya, apalagi kalau kita sadar bahwa ada ajaran agama mereka melarang itu, pasti kita akan hormati. Kalau misalnya ada di ajaran agama Kristen mengatakan jangan mengucapkan dan mereka tidak mengucapkan, malah kita dukung. Kenapa? Karena kita ingin orang-orang Kristen berkristen dengan baik, orang-orang Hindu berhindu dengan baik, orang-orang Buddha berbuddha dengan baik. Demikian juga mudah-mudahan kita menjadi Muslim dengan berislam secara baik. Itu. Saya kira itu toleransi yang harus kita terapkan. Karena toleransi itu mengharuskan adanya perbedaan, keragaman. Bagaimana kita bisa toleransi kalau semua sudah disamakan? Tidak perlu ada toleransi lagi. Karena sudah sama, ngapain toleransi? Jadi terkadang ada pikiran yang bertolak belakang, paradoks itu di dalam upaya menampilkan diri yang lebih hebat, lebih toleran, lebih intelektual, lebih rasional. Tapi tanpa disangka mereka sebenarnya berpikiran yang paradoks. Luar biasa ini memang masyarakat di zaman yang makin terbelah ini bagi Indonesia. Ustadz Samsi terakhir tadi Ustadz Samsi bilang dakwah adalah sebagai darah daging. Ini ingat Dr. Zakir Naik pula. Bagaimana aktivitas kita, maksudnya tuh orang bekerja juga selalu terlibat dalam dakwah. Dan juga terakhir Ustadz Samsi, nanti saya juga ingin tahu perkembangan Nusantara Foundation, sebuah darah daging jiwa raga Ustadz Samsi bersama teman-teman mendirikan ini, perkembangan sampai hari ini. Ya. Kalau tidak salah sudah renovasi gedung kelima kalau tidak salah ya. Terima kasih. Silakan Ustadz Samsi. Iya, jadi dakwah itu kan upaya kita untuk menyampaikan ajaran agama ini kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, menyampaikan itu bukan berarti menceramahkan. Ceramah itu bagian terkecil dari dakwah. Bagian yang terpenting dari proses dakwah itu adalah bagaimana kita menjadi tauladan ya kepada mereka-mereka yang ada di sekitar kita. Dan saya kira kalau kita memahami arti dakwah dengan arti luas bahwa kita harus menjadi tauladan, maka siapapun bisa menjadi dai. Orang yang kerja di kantor adalah dai, kerja di lapangan, kerja di jalan, kerja di pasar, bahkan dari presiden ke menteri sampai pada gubernur, bupati, semua pejabat itu dai pada bidangnya. Kalau presiden bisa jujur, presiden bisa melayani masyarakatnya, presiden itu bisa mempersatukan, maka itu dakwah luar biasa. Demikian seterusnya kalau menteri-menteri ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanah, maka itu dakwah. Kalau dia adalah orang Islam, menampilkan bahwa ketika dia jujur maka itu bagian dari iman. Karena man la amanata la imana lahu. Siapa yang tidak punya amanah, dia tidak punya iman gitu. Maka orang beriman itu, muslim itu harus amanah dalam tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka. Maka apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini adalah bagian dari dakwah kita. Ya. Ini termasuk bagi kami yang ada di Amerika ini, ya dakwah bukan hanya ceramah di mimbar-mimbar. Tapi bagaimana ketika kita hidup di tengah-tengah non-muslim itu, mereka lihat bahwa kita adalah orang-orang yang punya akhlak, orang-orang yang punya prestasi, orang-orang yang punya kredibilitas, orang-orang yang bisa dilihat sebagai seseorang yang bisa dianggap sebagai tauladan dalam kehidupan itu. Nah, pondok pesantren yang kita usahakan sekarang ini sebenarnya alhamdulillah terus-menerus kita benahi. Ada gedung terakhir yang ingin kita renovasi. Mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan pada program musim panas karena kita membeludak murid-murid yang mendaftar kemarin sementara fasilitas kita masih kurang sekali. Lalu karenanya ada satu gedung lagi yang tertinggal ini yang kita usahakan, tapi nampaknya pendanaan belum mencukupi ya. Mudah-mudahan yang mendengar ini ada yang tertarik, silakan kontak Nusantara Foundation atau bisa juga masuk ke website nusantarafoundation.org dan bisa melihat di sana bagaimana bisa berkontribusi. Iya. Ustadz Samsi, kami turut bangga atas perjuangan Ustadz Samsi di Amerika karena memang benar di Amerika ini ya kalau Islamofobia kayak tadi berita itu seluruh dunia tuh luar biasa kabarnya, dan semoga ini bagian dari cara-cara kita berdakwah mengikuti Rasulullah
untuk Amin. masa depan. Amin. Terima kasih Ustaz Samsi pagi hari ini telah Sama-sama, menemani Bang. beliau. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.